Hai teman-teman, di video ini saya ingin sharing satu strategi yang saya gunakan untuk membangun audiens saya, di mana saya bisa meningkatkan tingkat konversi penjualan setiap desain baru dan juga bisa menurunkan biaya iklan. Saya mau jelaskan sedikit tentang konsep audience. Nah, ketika kita membuat desain baru, biasanya kita target itu ke interest. Ya kan, misalnya kita mau target ke nurse, maka kita target interest yang berhubungan dengan nurse. Nah, saya kategorikan audience itu menjadi dua, yaitu general audience dan custom audience. Nah, interest-interest itu saya masukkan sebagai general audience, di mana tujuan kita adalah mendapatkan audience yang baru. Nah, custom audience adalah ketika kita jalankan iklan, ada beberapa orang yang klik dan masuk ke website kita. Nah, itulah yang saya sebut dengan custom audience. Nah, custom audience ini bisa kemudian kita retarget dengan iklan yang baru dan biasanya hasilnya lebih murah karena audience ini adalah audience yang sudah kenal dengan brand Anda ataupun website Anda. Nah, contohnya nih, ada orang yang klik ke website Anda, nah cuma memang mereka belum beli. Nah, jadi Anda bisa buat iklan baru, kemudian retarget ke mereka. Misalnya, apakah Anda lupa beli? Klik di sini untuk membeli. Ya kan? Nah, sekedar pengingat kalau custom audience itu bisa dibuat di sini, di bagian audience, kemudian create custom audience. Kalau mau target orang yang pernah mengunjungi website kita, yaitu di website traffic. Oke. Nah, custom audience selain bisa dibuat dari orang yang pernah mengunjungi website kita, juga bisa dibuat dari orang yang pernah menonton video kita. Jadi kalau kita buat konten video, maka ketika ada orang yang menonton video ini, maka otomatis Facebook membuat database orang-orang yang pernah menonton video ini. Jadi baik video ini dijalankan iklan maupun enggak, asalkan ada orang yang menonton, maka otomatis database orang yang pernah menonton itu terbentuk. Dan bagusnya adalah Anda tidak membutuhkan memasang pixel. Jadi asalkan Anda ada konten video dan ada orang yang menonton video ini, maka otomatis database penonton itu dibentuk. Tinggal Anda nanti bentuk custom audience-nya. Nah, cara membuat custom audience video view saya udah post di video lain. Nah, sekedar pengingat, itu di sebelah sini, custom audience, engagement on Facebook, dan video. Oke, kemudian pilih video Anda. Nah, kemudian ketika Anda meng-create video engagement custom audience, Anda bisa memilih orang berdasarkan seberapa lama mereka menonton video Anda. Jadi bisa minimal 3 second, minimal 10 second, dan kita bisa milih orang yang menonton minimal misalnya 95% video Anda. Jadi kalau misalnya Anda buat custom audience dari orang-orang yang menonton minimal 95% video Anda, itu adalah orang-orang yang sangat tertarik dengan produk Anda. Jadi kita bisa menggunakan konten video ini untuk menyaring audiens kita. Oke, jadi kita saring mana yang memang tertarik dengan produk kita. Nah, itulah kita bentuk custom audience-nya. Kemudian kita target dengan iklan. Nah, kira-kira contohnya seperti ini. Kita awalnya buat konten video, kemudian kita target ke general audience di sini, yaitu dalam bentuk interest. Kita bisa jalankan video ad ataupun page post engagement ad untuk konten video ini. Nah, kemudian dari orang yang sudah menonton video, maka kita bentuk lagi custom audience video viewers 95% misalnya kan. Nah, di cara membuat konten video, Anda juga sudah belajar kalau kita bisa buat video dari membuat slideshow. Kita bisa upload berbagai jenis baju atau berbagai warna. Contohnya misalnya seperti ini, kemudian image durasi 3 second, transition, fade, dan bisa tambahkan musik. Nah, misalnya nih, ini adalah contoh konten video kita. Video ini bisa di-play, kemudian kita memberikan link di bagian deskripsinya untuk customer klik ketika mereka mau beli. Nah, nanti saya akan jelaskan perbedaan ketika kita menjalankan tipe iklan video views dan ketika kita menjalankan tipe iklan page post engagement. Nah, tipe iklan ini bisa kita pilih ketika kita buat iklan baru, yaitu di sini. Nanti saya terangkan bedanya apa ketika kita jalankan tipe iklan boost your post atau page post engagement dengan video views. Kita lanjut dulu ke strateginya. Nah, jadi saya ulang lagi, tadi strateginya adalah kita membuat konten video, kemudian kita
drive traffic dari general audience, ya kan? Yaitu dalam bentuk interest. Kemudian setelah ada orang menonton, kita create custom audience video viewers, misalnya dalam hal ini 95%. Nah, lalu strateginya seperti apa? Tadi katanya kita mau menggunakan custom audience video viewers untuk membangun audience kita ke depannya. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Ketika Anda misalnya buat desain pertama, dan Anda post konten itu bukan dalam bentuk image, oke, tapi dalam bentuk video. Nah, kenapa? Karena Anda mau mengumpulkan custom audience video viewers dan juga mengumpulkan custom audience visitors. Oke, ini seperti biasa ya, kalau ada orang yang mengunjungi website, atau kita bisa buat custom audience visitors. Nah, bagusnya dengan konten video adalah selain mengumpulkan custom audience visitors, kita juga mengumpulkan custom audience video viewers. Oke. Nah, sama ketika kita ada desain yang kedua, kita juga gunakan konten video untuk mengumpulkan kedua jenis custom audience ini. Kemudian desain ketiga sama, desain keempat sama. Nah, bayangin kalau misalnya kita sudah menjalankan banyak desain, bayangkan berapa custom audience video viewers 95% yang bisa kita kumpulkan dari konten video yang sudah kita post itu. Nah, strateginya seperti ini. Ketika pertama Anda jalankan desain yang baru, oke, misalnya nih Anda baru mulai bisnis course ini. Kemudian Anda buat desain yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, awalnya Anda kan belum punya custom audience. Jadi Anda target dulu general audience, yaitu dalam bentuk interest. Oke, nah setelah Anda jalankan iklan ke keempat baju ini contohnya, maka perlahan custom audience Anda akan terbentuk. Oke, misalnya custom audience video viewers di sini ya. Nah, maka custom audience Anda akan terbentuk tidak hanya video viewers, tapi juga visitors. Nah, setelah ini terkumpul, misalnya ada ratusan ribu orang, bahkan kalau desain Anda banyak, Anda jalankan iklan, ini bisa terkumpul jutaan. Oke, nah custom audience inilah yang akan kita gunakan untuk kemudian kita target ketika kita buat desain yang baru. Oke, contohnya nih, misalnya Anda buat desain kelima, dan seterusnya, Anda tidak perlu lagi men-tes desain Anda ke general audience atau interest, tapi Anda tes iklannya ke custom audience yang sudah Anda kumpulkan ini. Oke, lalu bedanya apa? Bedanya ketika Anda mentarget interest dengan mentarget custom audience adalah ketika mentarget interest atau general audience itu adalah cold audience. Jadi mereka mungkin masih belum tahu page Anda atau brand Anda. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan custom audience, ini adalah orang yang pernah engage dengan konten video Anda misalnya, atau orang yang pernah mengunjungi website Anda. Jadi paling tidak mereka sudah pernah tahu brand Anda. Oke. Walaupun misalnya mereka tidak ingat brand Anda, tapi minimal mereka sudah menonton 95% konten video Anda, yang artinya orang ini lebih mungkin tertarik untuk membeli di niche Anda ketika Anda luncurkan produk yang baru, dibandingkan dengan hanya sekedar general audience. Nah, kalau strategi ini kita terapkan seterusnya, maka ke depannya bayangin custom audience yang bisa kita bangun. Misalnya, berikutnya ketika kita membuat desain baru, kita target tidak lagi ke general audience, tapi ke custom audience. Oke, nah dari custom audience ini kita datangkan traffic ke setiap desain baru yang kita buat, sehingga bisa meningkatkan tingkat konversinya. Nah, saya sudah tes sendiri, ketika kita target ke general audience, konversinya misalnya hanya 20%, artinya setiap 10 desain yang saya buat, hanya 2 yang berhasil melakukan penjualan. Tapi ketika saya terapkan strategi ini, tingkat keberhasilan campaign saya itu bisa meningkat sampai sekitar 30-40%. Yang artinya setiap 10 desain yang saya buat itu hampir setengahnya itu pasti ada penjualan. Oke, nah walaupun ada penjualan belum tentu bisa kita scale, tapi minimal paling tidak setiap desain baru yang kita buat itu ada yang beli. Ya kan? Nah, setelah ada yang beli baru nanti kita scalekan dengan cara di video scaling. Ketika scaling itu barulah kita scale ke general audience. Tapi ketika kita testing desain baru, kita targetnya ke custom audience kita. Nah, lalu ini adalah lingkaran, istilahnya lingkaran saklar, oke, bukan lingkaran setan. Nah, lingkaran saklar artinya semakin banyak konten video yang Anda buat,
Misalnya dalam hari ini semakin banyak desain baru yang Anda buat, maka semakin banyak terkumpul video viewers di custom audience Anda, dan semakin banyak orang yang terkumpul di custom audience video viewers Anda, maka semakin banyak audience yang tersedia untuk Anda target ketika Anda meluncurkan desain yang baru. Oke, jadi inilah cara kita mengumpulkan sekelompok audience yang memang tertarik dengan konten Anda ataupun yang tertarik dengan niche yang Anda pilih ini. Nah, inilah cara saya untuk membangun custom audience di niche saya, dan memang terbukti membawa hasil bagi saya. Nah, ketika saya sharing cara ini ke seorang teman, dengan cepat dia bisa langsung menemukan 2 winning campaign. Oke, jadi mulai sekarang coba post konten Anda dalam bentuk video karena kita mau memanfaatkan custom audience video viewers ini yang sangat powerful untuk membantu kita membangun audience kita ke depannya.